2 buku tentang digital image processing, penerbit Andi Yogyakarta, penerbit Informatika di Bandung juga ada 2 buku perihal hal itu. Jadi itu bukan ilmu untuk memanipulasi atau mengedit, tapi itu ilmu untuk memproses, mengolah apakah informasi yang terdapat dalam sebuah citra digital atau image, apakah ada informasi yang ada dalam sebuah video digital itu. Jadi beda sekali antara mengolah, memproses dengan dituduh memanipulasi atau mengedit. Kok jauh banget, jangan dibelokkan. Oleh karena itu kalau tidak terbukti nanti ya saya akan tuntut polisi 126 triliun. Apa itu? Ganti anggarannya ya? 1 tahun anggaran Polri. Oh, karena 126 itu kalau bahasa Inggris kan 26 Januari. Itu ulang tahun saya. Ingat ya. Jadi jangan dibelokkan, ya kan? Jangan dibelokkan ilmu untuk namanya ya digital image processing. Mengolah citra digital. Jangan dibelokkan memanipulasi, mengedit. Itu ilmu tua, Pak Polisi. Ya. Satu itu. Yang kedua, jangan hanya karena 3, 10, 100 ahlinya dipanggil kepolisian dan ahli-ahli itu juga sudah langganan. Terus kita dituduh berdasarkan ahli-ahli kami, metode kalian tidak ilmiah tanpa menunjukkan apa metode dia. Ya. Nanti kalau mau dibaca apa? Nah, harusnya ahli-ahli itu juga membuat resume yang dibacakan oleh Kapolda saat itu. Apakah atau area atau kontur manakah di dalam sebuah citra digital itu yang diedit Rismon, yang diedit Roy Suryo, yang diedit Tifa, ada resumenya yang dibaca, resume ahli. Sehingga saya juga nggak dalam gelap gulita. Mana yang saya edit. Dan satu itu nggak etik. Kalau ahli mengatakan ahli lain tidak ilmiah. Siapa menang Anda? Atau Anda, saya adalah ahli. Metodemu tidak ilmiah. Kalau tidak ilmiah, ngapain kita bukukan itu Jokowi paper? Di UGM juga bisa dibedah, di ITB, di UI, bahkan sedang di depan penyidik. Itu yang saya tulis sebenarnya ilmu dasar. Semester 5, semester 6 di S1 pun sudah diajari, yaitu apa? Tadi tuh digital image processing. Itu ada mata kuliahnya. Dan itu teknik untuk mengolah citra digital. Gitu Pak Polisi. Jadi jangan langsung karena itu kok berubah, outputnya kok berubah. Ya itu hasil dari algoritma. Algoritma itu juga dikenal dan baku. Jadi jangan justru penyesatan publik ahlinya itu, ya ahlinya yang dipanggil itu jangan sampai menyesatkan kepolisian, mengatakan itu ada rekayasa, padahal bidangnya dan itu. Nah, jadi inilah makanya kalau ditanya Pak, saya nggak butuh persiapan. Menunjukkan mana untuk 126 triliun nanti. Kecuali nanti sidangnya tertutup. Ya kan tiba-tiba tertutup keluar hasil. Nah, itu. Tetapi kalau nanti sidangnya terbuka, saya akan tunjukkan saya tidak melakukan pengeditan. Pakai algoritma, dan algoritma itu banyak di internet. Baku. Semua yang saya sebutkan di JWP itu algoritmanya baku. Ya, dan tidak ada otoritas mau 1000 ahli dipanggil kepolisian menyatakan orang lain tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang ilmiah menurut dia dan resumenya gitu loh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini supaya dituntut Bali polisi Bang Rismon, rakyat tidak sebodoh wapresmu. Ya, jadi polisi geng PKI Solo maju terus RRT ringkums ke Polda dan Kopolri kalau bisa diarak ke Senayan. Jadi teman-teman, polisi lebih percaya ahli pembohong ketimbang ahli forensik. Ini lucu. Nah, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini RRT pahlawan kebenaran, kejujuran, dan keadilan tetap semangat. Rakyat Indonesia tetap mendukung langkah kalian. Ya, semoga bisa terbukti dengan benar.
apa yang sebenarnya pembohongan yang telah terjadi. Nah, jadi orang Batak harus bersatu membela Rismon kecuali Opung Luhut, ya. Sebenarnya Termul panik setelah Roy Suryo pulang dari Australia, melelahkan segala cara agar RS Roy Suryo tidak masuk penjara. Nah, jadi udah pasti palsu ijazah Jokowi karena kalau asli nggak mungkin bisa sampai begini ribet. Kalau saya memang benar ijazah saya asli mau diperiksa mau diji pun pasti saya kasih, kenapa mesti takut. Jadi ini jelas palsu kok, sampai banyak dana habis bayar Termul dan lain anehnya. Jadi yang salah pasti akan ketahuan juga, tinggal nunggu waktu saja. Nah, polisi itu kejam, tidak menyelesaikan masalah, malah memperkeruh masalah karena taunya menahan orang diduga salah menjadi tersangka. Ya, bekerjalah dengan profesional dan ilmuwan, kuliahlah di perguruan tinggi yang bonafit, jangan hanya mencari gelar S1, S2, S3 di universitas ecek untuk mencari jabatan. Jadi teman-teman, istilah sudah terlanjur basah ya, mandi sekalian. Nah, maju terus suarakan keadilan demi tegaknya bangsa ini. Ya, semoga bisa secepatnya selesai suatu masalah tentang ijazah Jokowi ini. Nah, hukum di Indonesia adalah hukum terburuk di seluruh dunia. Semua dimanipulasi sesuai keinginan penguasa. Ya, harus dituruti hukum yang ada atau peraturan yang ada. Jangan kita sesekali melanggar, pasti kita dihukum kalau melanggar peraturan yang ada di Indonesia ini. Jadi RRT berani karena punya bukti kuat, bukan abal, dan itu masuk akal, nggak tipu-tipu beli hukum. Nah, terus berjuang RRT, rakyat mendukungmu, yang benar pasti dikalahkan. Ya, jadi hukum bukan untuk disandingkan dengan rakyat kecil saja. Ijazah palsu merusak dunia pendidikan. Ya, jadi semoga masalah ijazah pemalsuan ijazah ini semoga secepatnya selesai. Ya, biar negara kita pada aman saja. Nah, memang Polri Termul disuap langsung belain Jokowi yang salah, yang punya ijazah palsu. Semangat pejuang kebenaran demi rakyat selalu mendukung perjuangan Roy Suryo. Ya, semoga Pak Polri ini dan para Termul tidak lagi membela atau mengambil uang Pak Jokowi supaya bisa tetap membela kepalsuan ijazah Jokowi ini. Jadi lancarkan lurus urusan Pak Roy Suryo dan Pak Rismon CS, lindungi mereka ya Tuhan, ya, supaya mereka bisa membuka kebohongan atau membongkar suatu kesalahan ketidakkejujuran ini Pak Jokowi. Jadi lawan jangan takut, mau polisi mau Kapolri jangan takut seenaknya mempermainkan hukum. Hukum semua sama, mau rakyat mau penjabat. Marilah kita rakyat bersatu melawan ketidakadilan. Jokowi harus ditahan dan dihukum. Ya, jelas ketika kita sudah mengetahui kalau Jokowi ini sudah membohongi kita, maka dia harus dihukum dan dipenjara. Nah, jadi ayo Jokowi tunjukkan ijazahnya. Biar tuntas beres kalau ijazahnya palsu, dah hukum paling bentar supaya nggak ganggu pemerintah Pak Prabowo. Ya, jadi teman-teman, semoga kalau benar maju ke pengadilan, jaksa dan hakimnya bertindak adil dan tidak jadi termol. Ya, supaya para jaksa ini kalau memang sudah terbukti ijazahnya Jokowi ini palsu, semoga memberikan keadilan setegak-tegak mungkin. Jangan seperti para termul ini, ya. Jadi teman-teman, polisi digaji dari uang rakyat, tapi hukum gak baik penegaknya, malah polisi berpihak dengan kesalahan. Bubarin aja polisi, ngapain digaji dari uang rakyat. Ya, gak bakalan ada paniknya selama penegak hukum dalam kendalinya, terutama polisi. Ya, polisi kalau udah punya barang bukti yang asli, terus yang mau ditunjukkan apa? Nah, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini juga polisi tidak semuanya kuasai hukum karena kebanyakan tamatan SMA saja, kecuali yang sudah dinas tua atau senior. Ya, mereka tidak bisa menguasai hukum karena mereka kebanyakan tamatan SMA. Ya, jadi teman-teman, Bang Rismon hajar. Terus saya dukung Bang. Dia kurang makan Bu.
buku. Dia cuma bisa kuasa tapi kalah dengan ilmu. SMAG Abang Rismon diberi kemudahan dalam segala urusan. Nah, kita harus tahu di pendidikan polisi tidak diajarkan cara untuk memeriksa ijazah palsu. Tentu mereka tidak paham. Yang paham di polisi itu menerima suap, mereka pandai merekayasa perkara. Ya, jadi kebenaran akan menang. Polisi stop membela Jokowi. Ya, Jokowi nggak mau, nggak bakalan bisa tersentuh hukum. Termul masih banyak di parlemen. Salam waras. Ya, jadi di mana ada percos ijazah Jokowi banjir dukungan ke DR Roy Suryo dan DR Roy Rismon dan DR Tifak Kusuma. Ya, berpuluh-puluh tahun metode memeriksa sebagai kasus masal jadul seperti zaman penjajah Belanda. Jadi tidak mengikuti zaman sehingga ilmunya setega itu. Ya, giliran berharap dengan ahli. Nah, jadi teman-teman, Pak Rismon kumpulkan para ahli yang membuka di Polda demi kebenaran karena ijazah palsu merusak dunia pendidikan. Ya, jelas, mudah-mudahan para generasi penerus tidak mengikuti hal yang telah terjadi. Ya, memang rakyat menilai bahwa ijazah Jokowi adalah palsu sebab yang digunakan untuk mencalonkan menggunakan persyaratan yang diserahkan ke KPU itu adalah ijazah palsu. Ya, jadi sebab kalau punya yang asli kenapa menggunakan yang palsu? Adili Jokowi makzulkan Wapres Gibran. Ya, ini juga termasuk kesalahan yang bekerja di KPU. Mengapa bukan dari dulu kalian meneliti apakah ijazah Jokowi itu sama Gibran itu asli atau palsu? Ya, jadi sudah terlanjut. Ya. Jadi seharusnya Jokowi yang diperiksa untuk menunjukkan ijazah aslinya buat bukti. Mereka yang mengatakan palsu jangan sembunyi Pak Jokowi. Hadapi kalau memang kau punya ijazah asli, jangan fotokopi. Justru Pak Jokowi yang mencemarkan nama fakultas UGM. Ya, polisi termul taunya undang-undang itu ujung-ujungnya duit, bukan undang-undang. Ya.